Bapak Ibu, kalau kita bicara iman, ada suatu ayat yang perlu menjadi peringatan bagi setiap kita. Dalam Injil Lukas pasal 18, Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Saudara perhatikan perkataan Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ayat ini muncul sebelumnya. Kita tahu bahwa ada sebuah fragmen yang digambarkan di sana, ada sebuah perumpamaan tentang hakim yang lalim, hakim yang tidak berperi kemanusiaan, hakim yang tidak mau tahu dengan orang lain. Dalam perkara itu digambarkan bahwa sekalipun hakim ini tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, tapi ketika seorang janda tua memperkarahkan perkaranya, di mana sekali hakim ini tidak peduli, kedua kali hakim ini pun tidak care, ketiga kali selanjutnya, tapi pada akhirnya hakim ini membela hak dari janda tua ini. Dan kemudian dari teks ini, dari pasal ini kita tahu bersama bahwa Yesus menyimpulkan dan mengakhiri fragmen atau perumpamaan itu dengan, aku berkata, ia di sini adalah pribadi sosok dari Bapa itu sendiri, membenarkan mereka, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, dari teks ini, dari ayat ini saya melihat ada suatu masalah, ada suatu problem yang cukup serius bagi gereja Tuhan di akhir zaman tentang iman. Terjadi degradasi iman di akhir zaman. Iman yang murni, iman yang diharapkan oleh Tuhan akan sangat jarang ditemukan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena jelas ayat ini tidak perlu kita sulit untuk memahami kalimat atau bagian terakhir di sana dikatakan, apabila Anak Manusia itu datang. Siapa? Yesus. Adakah Ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, berarti ini cukup menjadi peringatan yang tegas bagi kita. Sebenarnya ayat ini cukup atau mampu atau dapat mencambuk kita orang Kristen yang hidup di akhir zaman, bahwasanya iman yang ada dalam kehidupan kita ini diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar dan serius. Tantangan, masalah yang akan terjadi di hari-hari ini dan ke depan, baik yang terjadi di lingkungan hidup kita atau secara global, secara umum, itu dapat mempengaruhi iman kita. Karena kalau saya coba kembali mengutip perkataan rasul-rasul kepada Yesus dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 5, rasul-rasul ngomong begini, dan Yesus menanggapi itu. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Artinya bahwa iman seseorang itu dapat berkurang. Kalau dalam teks asli, kata tambahkanlah iman kami ini merujuk kepada iman yang merosot, iman yang berkurang kekuatannya karena situasi, iman yang menurun kualitasnya, menurun kekuatannya karena pergumulan.
Karena tantangan. Nah, dari ayat ini saya menangkap bahwa ternyata iman itu dapat berkurang, dapat lemah. Bahkan ada suatu titik iman itu bisa mati total. Orang bisa tinggalkan Tuhan. Orang bisa saja tidak percaya Tuhan lagi. Beda loh ateis ya. Ateis beda, mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tapi beda orang yang sudah mengenal Tuhan dan akhirnya tidak. Nah, tentu hal ini tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ini cukup menjadi peringatan tegas bagi kita yang ada hari ini untuk terus mempertahankan iman kita. Mungkin kalau iman kita diperhadapkan dengan tantangan yang sifatnya muncul dari luar, mungkin kita masih bisa mampu untuk menghadapi itu. Tetapi ketika iman kita diperhadapkan dengan tantangan yang muncul dari dalam diri kita, nah kadang ini kita bingung menghadapi itu Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau bawa kita untuk melihat suatu kebenaran firman Tuhan tentang apa dan bagaimana iman yang sempurna itu di hadapan Tuhan. Namun kita harus sepakati dulu, kita harus menempatkan iman kita kepada siapa. Kita harus tahu bahwa iman kita itu punya arah dan tujuan. Kita harus memposisikan iman kita itu pada tempat atau kompas yang benar. Kepada siapa iman kita ini kita tujukan. Nah tentu kita sepakat bahwa iman ini kita tujukan kepada Yesus. Iman yang ada dalam hidup kita ini kita arahkan kepada Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai patokan iman kita. Seperti yang apa dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2 jelas dikatakan di sana bahwa marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Sampai situ aja dulu. Jadi kalau iman kita ini kita tidak tempatkan arahnya kepada Yesus, maka bisa jadi iman kita itu salah arah dan sesat. Dan kita tidak mungkin bertumbuh dalam kebenaran yang benar. Jadi ini dulu yang harus kita yakinkan dalam diri kita. Apakah sudah iman kita terfokus kepada arah yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau tidak? Karena banyak orang di luar sana, atau ada banyak gereja, kelihatannya gereja tapi tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini hati-hati. Ini hati-hati. Banyak itu. Jadi kita harus pastikan bahwa iman kita sudah tepat sasaran, sudah tepat tujuannya, yaitu menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau ini kita sudah pastikan bahwa iman kita tertuju kepada pusat yang benar, tempat yang benar, arah yang benar. Nah, sekarang kita persoalkan. Untuk supaya iman kita ini tetap menjadi iman yang sempurna, berkenan di hadapan Tuhan, ini seperti apa? Karena kita harus sadari bahwa iman kita ini memiliki siklus pertumbuhan. Iman itu nggak statis Bapak Ibu. Iman itu nggak stuck, nggak berhenti di tempat. Iman itu tidak flat atau hanya ada di tempat yang biasa-biasa saja. Tapi iman itu harus bertumbuh. Dia progresif Bapak Ibu. Bertambah usia kedewasaan kita, baik fisik maupun rohani, iman itu akan bertumbuh. Nah, kalau fisik kita bertumbuh, sekian tahun kita jadi orang Kristen, tapi iman kita tidak mengiringi pertumbuhan jasmani kita, ini harus dipertanyakan iman seperti itu. Karena iman itu bertumbuh sesuai dengan pengenalan kita akan Tuhan. Bertambahnya kedewasaan kita secara fisik, demikian iman kita juga harus seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan coba mulai membawa saudara melihat pertumbuhan iman itu seperti apa. Nah, saya mengutip beberapa ayat yang Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11, Paulus katakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sampai di sini dulu. Ini saya golongkan yang Paulus katakan dalam ayat ini merujuk kepada iman yang pertama, iman tahap awal. Iman tahap awal ini luar biasa. Alkitab katakan, pertahankanlah kasih yang mula-mula. Bangkitkanlah selalu kasih yang mula-mula. Saudara pernah nggak ingat pengalaman saudara ketika mengenal Yesus pertama kali? Atau mengalami kuasa keberkatan mujizat yang pertama kali yang Yesus nyatakan dalam hidup kita? Pengalaman itu biasanya mendorong kita semakin semangat di dalam Tuhan. Pengalaman itu terkadang membawa kita mengalami suatu perkara fenomenal, perkara spektakuler, bagaimana Allah menyatakan kuasanya, sehingga kita, apapun yang menghalangi kita, kita akan terus mau ibadah, ke gereja, melayani, dan lain sebagainya. Tapi ada masanya ketika tantangan itu datang, itu merosot. Nah, Bapak Ibu, iman tahap awal itu sangat mempengaruhi seseorang. Paulus katakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini iman tahap awal. Dan kita percaya bahwa kita sudah mengalami ini. Kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengaku dengan iman, dengan mulut kita dibenarkan, kita termeterai oleh kuasa Tuhan, dan sejak hari itu kita adalah milik Tuhan. Dan Bapak Ibu, tapi iman tidak berhenti hanya sampai sebatas ini. Jika iman yang kita miliki hanya berpuas dan puas sampai di titik ini, wah, ini orang Kristen begini belum bisa untuk mengerti lebih dalam apa dan bagaimana tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Iman yang ada dalam konteks ini, dalam tahap ini, itu harus terus kita tingkatkan. Jangan hanya kita memiliki pemahaman tentang Yesus sebatas pengenalan Tuhan secara histori atau sejarah. Kadang orang Kristen hanya berpuas sampai di situ, dia stop sampai di situ. Tapi ini sangat fatal, sangat membahayakan, karena iman seperti ini belum kokoh dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Iman seperti ini belumlah kuat, belum bisa membawa orang Kristen untuk sampai kepada hal yang Tuhan inginkan, yaitu melakukan kehendak Allah. Karena iman seperti ini dia masih dalam tahap awal, masih mau mengenal siapa Tuhan yang luar biasa, siapa Tuhan secara pribadi. Dan iman seperti ini kita harus terus kembangkan, harus terus tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara perhatikan, ada suatu contoh dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal 8 ayat 8. Di sana ada suatu peristiwa tentang seorang perwira Roma yang tinggal di Kapernaum, di mana anak dari perwira ini sakit. Dia berusaha untuk ketemu Yesus. Dan akhirnya singkat cerita, perwira ini ketemu Yesus. Dan dia memohon, dia meminta, Tuhan, kalau bisa sembuhkan anak saya. Yesus katakan, oke. Tapi perwira ini bilang, Tuhan, apa saja yang kau sampaikan, aku percaya bahwa akan terjadi sesuatu kepada anakku. Bapak Ibu, saudara perhatikan, saya menempatkan iman dari perwira Romawi ini pada level selanjutnya. Iman yang bertumbuh mengalami mujizat. Iman yang bertumbuh menikmati kuasa Tuhan. Ini luar biasa loh, orang Roma ini. Saya percaya bahwa tidak ujuk-ujuk langsung perwira Roma ini mau cari Yesus. Saya percaya bahwa perwira Roma ini sudah mendengar tentang Yesus. Amin. Pasti dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar sepak terjang Yesus. Yesus sanggup membuat mujizat. Bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan ketika Yesus buat mujizat, perwira Roma ini ada di situ, sehingga imannya bangkit, ya kan?
Imannya bangkit, imannya bertumbuh. Nah, ketika perwira Roma ini yang tinggal di Kapernaum mengalami masalah terhadap anaknya, dia bergegas diri untuk mencari Yesus. Dia buru-buru cari Yesus, dan singkatnya ketemu. Dia katakan, apa saja yang engkau ngomong dari tempat ini, aku yakin anakku pasti sembuh. Dan iman model ini hebat. Iman model ini dahsyat karena sanggup memunculkan kuasa Allah, mujizat terjadi. Dan tentu kita juga mungkin pernah mengalami ini. Kita mungkin pernah mengalami situasi ini, di mana kita percaya Tuhan bahwa aku pasti ditolong oleh Tuhan, dan pertolongan terjadi, mujizat terjadi. Saudara disembuhkan, saudara dibebaskan dari masalah mungkin, saudara diluputkan dari bahaya mungkin, karena iman saudara kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, iman di tahap ini pun belum saya katakan sebagai iman yang sempurna. Kenapa? Karena iman dalam golongan ini atau tahap ini masih berorientasi terhadap diri sendiri. Iman yang di tahap ini masih tertuju kepada pribadi lepas pribadi. Dia cari Tuhan baik, tapi dia tempatkan Tuhan hanya sebagai untuk Tuhan memenuhi segala keperluannya, kebutuhannya. Dia cari mujizat, dia cari pertolongan Tuhan, dia cari jalan keluar dalam Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi belum tentu dia mau masuk lebih jauh untuk terlibat di dalam proyek Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, iman ini bertumbuh. Sejak kita percaya, kita termeterai, kita dibenarkan karena iman. Dan semakin hari ketika kita terus ada di dalam Tuhan, pertumbuhan iman ikut terus beranjak, terus bertambah. Dan iman yang berikut, iman yang terus bertumbuh dapat menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Oh, ini hebat Bapak Ibu. Contoh, ingat perempuan yang sakit pendarahan, ya kan? Belum pernah loh ketemu Yesus. Awalnya belum pernah, sebelumnya belum pernah. Tapi dia sudah mendengar tentang Yesus. Imannya bangkit, percayanya muncul. Dan ketika wanita ini sudah dalam kondisi lemah, segala sesuatu tidak ada lagi dijelaskan oleh Alkitab, dan kebetulan Yesus lewat di kampungnya, perempuan ini percayanya muncul. Aku jamah jumbai Yesus, aku percaya, aku sembuh. Perempuan ini bangkit, perempuan ini maju, perempuan ini melangkah dengan segala konsekuensi dalam hidupnya. Kenapa? Kalau ketahuan oleh orang banyak, perempuan ini fatal akibatnya. Perempuan ini di zaman Yesus yang menderita sakit pendarahan itu nggak main-main. Kalau diketahui oleh orang banyak, apalagi oleh orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama orang Yahudi, ini perempuan harus tinggal di luar tembok Israel atau dikucilkan di luar. Saudara perhatikan, hidup mati perempuan ini pertaruhkan hidupnya, asal aku jamah jumbai Yesus. Aku percaya, aku sembuh. Mujizat terjadi, kenapa? Karena iman percaya dari wanita ini. Ini luar biasa. Iman di tahap ini hebat, dahsyat. Tetapi belumlah iman yang sempurna. Karena iman model begini masih berorientasi untuk pribadi. Lebih tertuju dia memiliki iman percaya kepada Yesus karena dia percaya Yesus sanggup memenuhi kebutuhannya. Sekiranya kalau saya balik persoalan ini, kalau Yesus tidak nyatakan mujizat, apakah perempuan ini terus ada di dalam Tuhan? Nah, ini kan persoalan. Karena banyak orang Kristen demikian. Ketika Tuhan tolong, dia setia. Ketika Tuhan berkati, dia setia. Tapi ketika Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak berkati, dia mulai ngamuk mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan engkau ada atau tidak? Jadi sekali lagi, iman tahap ini belumlah iman yang sempurna. Iman tahap ini perlu digenjot lagi. Iman dalam tahap ini perlu ditumbuh kembangkan lagi. Iman dalam tahap ini perlu dikembangkan lagi sampai menuju kepada iman yang sempurna. Atau bisa saya katakan iman yang menyelamatkan. Nah, pertanyaan sederhana. Kira-kira seperti apa iman yang menyelamatkan atau iman yang sempurna?
Iya kan? Kita harus persoalkan ini. Dan saya coba untuk bawa saudara di tempat duduk saudara masing-masing. Perkarakan iman pribadi kita, lepas pribadi. Iman kita sekarang ada di level mana, di tingkat mana? Apakah iman kita masih di tahap awal, yaitu hanya sekedar percaya Yesus, tahu tentang sejarah Yesus, tahu tentang cerita kelahiran Yesus, tahu tentang sejarah-sejarah para nabi, tahu tentang Perjanjian Baru, Injil Matius sampai kitab Wahyu? Kalau iman level ini adalah iman level awal, dan itu hebat, itu bagus. Dengan kita beriman kepada Yesus, suatu berkat anugerah yang luar biasa. Alkitab katakan engkau sudah diselamatkan. Tapi jangan berpuas di situ. Keselamatan perlu kita tindaki, kerjakan dalam hidup kita. Nah, ini ada kaitannya dengan progresivitas pertumbuhan iman dalam hidup kita. Jadi iman jangan kita berhenti sampai hanya level awal. Oh, saya sudah kenal Tuhan, Om. Saya tahu sejarah tentang kelahiran. Saya tahu tentang 12 murid Yesus. Ada satu yang berkhianat kan, Om? Nah, iman model begini masih iman akali. Iman yang muncul dari pengakuan. Belum tentu mengaku dan dia bertindak, belum tentu. Bertindak dalam arti apa yang Tuhan tuntut dia mau lakukan. Jadi saya katakan harus terus bertumbuh. Bertumbuh iman yang berikut kita lihat, ketika iman itu terus beranjak naik terus, dapat menghasilkan perkara-perkara ajaib. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan nyata. Dan terkadang orang Kristen berpuas di level ini. Bahkan cari mujizat, cari Tuhan hanya karena ini. Pingin pertolongan, pingin berkat Tuhan. Tapi saya katakan, jangan kita berhenti di situ. Mari kita berlomba-lomba terus sampai kita memiliki iman yang menyelamatkan atau iman yang sempurna. Dan pertanyaan saya, seperti apa itu iman yang sempurna? Seperti apa kira-kira iman yang sempurna? Nah, Bapak Ibu, ada suatu ayat yang saya temukan dalam Alkitab. Ketika saya sampai di poin ini untuk berbicara tentang iman yang sempurna, jujur saya sudah punya konsep berpikir, tapi saya terbentur, Tuhan, apa ayat pokoknya? Saya terbentur di situ. Tadi malam saya bilang, Tuhan, apa ayat pokoknya? Saya bisa saja memunculkan banyak ayat, tetapi saya belum temukan ayat yang mampu untuk meyakinkan saya waktu kemarin itu bahwa oh ya, iman yang menyelamatkan tuh harus seperti ini, atau iman yang sempurna tuh seperti ini. Dan saya pertanyakan, Tuhan, di mana ayatnya? Memang banyak ayat yang berbicara tentang iman, tapi tolong tunjukkan, munculkan satu ayat yang meneguhkan apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, ada satu ayat yang menarik. Kalau saudara lihat surat Yakobus, nah, saya temukan ayat itu dalam surat Yakobus. Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasal 2. Bapak Ibu, kita sama-sama baca ya ayat 22. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, sekali lagi iman, beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayat ini bukan baru pertama kali saya baca, tetapi jujur ayat ini semakin menjadi berkat dalam hidup saya ketika kemarin hari saya diberkati dengan ayat ini terkait dengan materi pagi hari ini. Kamu lihat, Yakobus katakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Wow, ini luar biasa tuh Bapak Ibu. Mungkin di tempat duduk saudara ngomong begini, Om, bagaimana persoalannya dengan perkataan Paulus bahwa hanya iman yang menyelamatkan? Nah,
Ya kan? Bapak Ibu, saya tidak akan bahas dulu soal pernyataan Paulus, tapi saya mau katakan, baik Paulus maupun Yakobus itu berkaitan. Pernyataan dua hamba Allah ini berkaitan. Yang berbeda adalah konteks hidup dari dua hamba Tuhan ini. Di era yang berbeda dan masalah yang berbeda, situasi yang berbeda, dan kepada siapa surat-surat ini ditujukan itu berbeda. Sehingga ketika Paulus berbicara hanya iman yang menyelamatkan, kita harus memahami konteks situasi kepada siapa Paulus berbicara. Dan ketika Yakobus berkata bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, kita juga harus memahami konteks Yakobus saat itu. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya mau langsung kepada masalah ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau kita hanya baca ayat ini, kita akan masih belum menemukan apa sih maksud Tuhan. Kira-kira apa maksud Tuhan? Kenapa Yakobus ngomong seperti ini? Iya kan? Nah, saya coba untuk bawa saudara, kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus ini. Saudara coba lihat, arahkan mata saudara, lihat mulai dari ayat 14. Nah, saya akan pelan-pelan dari ayat ini supaya kita ngerti apa maksud Yakobus dalam ayat ini, dalam pasal 2 ayat 22. Ayat 14 Yakobus ngomong begini. Apakah gunanya? Saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan? Bapak Ibu, saya coba untuk membahasakan dengan bahasa saya begini. Secara harafiah atau secara letterlet, Yakobus ngomong kepada, jadi surat Yakobus ini ditujukan kepada ke-12 suku Israel yang sudah tercerai-berai, yang sudah berdiaspora. Jadi orang-orang Israel yang ketika di zaman Yakobus ini sudah terpencar, 12 suku ini sudah terpencar. Nah, kepada mereka lah surat ini ditujukan. Jadi kita juga harus melihat keseluruhan konteks besar dari surat ini. Yakobus seorang murid Yesus yang tulen dia adalah orang Yahudi. Dan surat yang dia tujukan juga kepada orang-orang Yahudi. Jadi budaya Yahudi itu sangat kental dalam ayat ini. Dan budaya Yahudi yang diangkat oleh Yakobus hendak untuk memperkenalkan Kristus lebih dalam dari perspektif atau sudut pandang Yakobus sebagai murid Kristus yang adalah orang Yahudi tulen. Untuk memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi yang baru mulai belajar tentang kebenaran. Nah, berkaitan dengan iman, Yakobus ngomong begini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dan dapatkah iman itu menyelamatkan? Karena orang Yahudi belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya menempatkan Allah Yehova sebagai pusat iman mereka, sedangkan Kristus belum sama sekali. Ini persoalan yang coba untuk Yakobus munculkan. Dan Yakobus mau membawa masalah ini kepada mereka untuk memahami iman mereka dengan bercermin kepada bapa leluhur mereka. Sebab kalau saudara baca pasal sebelumnya, Yakobus berbicara tentang bagaimana iman Abraham. Nah, Yakobus mau berkata begini. Kamu percaya bahwa Allah itu ada, hebat. Kamu memiliki iman. Tetapi apalah gunanya imanmu jika tidak disertai dengan perbuatan? Jadi perbuatan yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada perbuatan tindakan yang sudah dilakukan oleh bapa leluhur orang Yahudi. Siapa? Abraham. Dan Abraham ditempatkan atau diposisikan oleh orang Yahudi sampai hari ini, bahkan semua kita, sebagai contoh bapa orang beriman. Nah, perbuatan di sini yang mau diangkat oleh Yakobus adalah dia mau katakan kepada orang-orang Israel itu, kamu ngomong kamu beriman,
Tapi kalau imanmu tidak disertai dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh Abraham, percuma imanmu. Percuma imanmu. Kamu ngomong kamu menyembah Allah, tapi jika imanmu tidak disertai dengan tindakan seperti bapa leluhurmu, percuma. Nah, persoalannya, apa tindakan iman Abraham? Iya kan? Apa yang sudah dilakukan oleh Abraham? Singkatnya begini. Ayat-ayat sebelumnya, Yakobus menerangkan tentang bagaimana tindakan Abraham, sikap Abraham ketika dia mendengar suara Allah untuk tinggalkan kampung halaman. Bapak Ibu, ada beberapa teolog dalam tulisannya menempatkan bahwa kapan tindakan iman tertinggi dari Abraham? Banyak yang menjawab ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, tindakan Abraham ketika akan mempersembahkan Ishak itu adalah buah dari percayanya saat itu. Tapi tindakan tertinggi, iman tertinggi Abraham yang Abraham tunjukkan kepada Allah bukan ketika dia sedang akan mempersembahkan Ishak, tetapi ketika hari pertama untuk dia melangkah keluar dari kampung halamannya. Ini gak mudah. Kenapa? Pak, Bu, Abraham sudah nyaman. Dia orang kaya, dia punya semuanya. Dia punya keluarga di Ur Kasdim. Dia punya rumah, dia punya pekerjaan, dia punya segala-galanya. Tapi hari itu dia melangkah tinggalkan itu semua. Ini tindakan iman yang gak masuk akal. Apalagi Allah berfirman untuk tinggalkan Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang gak jelas. Bapak Ibu, kalau Abraham hari itu tidak memiliki percaya yang kuat, gak mungkin ini terjadi. Jadi Bapak Ibu, di sini saya kembali kepada masalah bahwa Yakobus mau berkata kepada orang Israel, kamu kalau hanya punya iman untuk percaya kepada Allah itu baik. Tapi kalau imanmu tidak disertai dengan perbuatan baik yang dituntut oleh Tuhan, percuma imanmu. Percuma. Nanti kita bahas, nanti saya jelaskan, ada ayat-ayat berikutnya. Percuma. Jadi dalam ayat ini Yakobus mau katakan, iman itu kalau kamu punya iman, pasti ada perbuatan baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin iman tanpa perbuatan baik. Lanjut ya, ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Kembali Yakobus tekankan, ayolah, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah yang benar, mana tindakanmu? Mana actionmu? Mana wujud nyata dari imanmu? Jangan cuma ngomong doang. Jangan hanya bicara tok. Tapi buktikan bahwa engkau beriman. Buktikan dengan perbuatan-perbuatanmu. Seperti yang sudah disampaikan atau dibuktikan oleh bapa leluhur kita, yaitu Abraham. Jadi Bapak Ibu, cukup tegas Yakobus berkata-kata kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Jadi saudara perhatikan, ada yang menarik dalam ayat ini. Yakobus katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, kata mati di sini, kata mati di sini memiliki makna iman yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena tujuan akhir iman adalah menghasilkan apa, Bapak Ibu? Keselamatan. Itu tujuan akhir iman. Iman harus bertumbuh dan berakhir dengan keselamatan jiwa. Kalau iman hanya bertumbuh sampai pada pengenalan kita akan Kristus, belum mampu iman itu membawa kita kepada keselamatan yang sempurna. Jika iman itu kita hanya berpuas sampai pada titik kita menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan dan berhenti di situ, iman itu juga belum menghasilkan apa-apa, yaitu keselamatan jiwa yang Tuhan inginkan. Karena ending dari sebuah iman yang menyelamatkan, namanya juga iman yang menyelamatkan, adalah iman yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Nah, kata mati di situ
Memiliki makna bahwa iman tidak memiliki atau iman yang tidak menghasilkan apa-apa. Artinya iman yang tidak mencapai keselamatan jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Karena orang Yahudi itu sampai sekarang tuh, mereka kalau soal menyembah Allah itu luar biasa, Bapak Ibu. Mereka ketat. Kalau saudara-saudara kita yang Muslim punya waktu sembahyang itu 5 waktu, orang Yahudi 7. Orang Yahudi punya 7 waktu jam sembahyang, dan ini harus ditunaikan sempurna, harus ditunaikan semua. Ketat sekali. Dan Yakobus katakan, ayat 19, engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini dan saya menyelidiki atau cari tahu apa maksud Yakobus dalam ayat ini, ada yang menggelitik dalam hati saya dan saya diberkati dengan ayat ini. Begini Bapak Ibu, jika iman kita tanpa disertai perbuatan-perbuatan yang baik, itu sama, Yakobus mau ngomong gini, itu sama dengan iman yang dimiliki oleh setan-setan. Ya, saya coba bertanya dalam diri, masa iya sih? Masa iya seperti itu? Nah, saya coba cari tahu. Saudara, saya temukan di dalam beberapa ayat contoh ya. Dalam Markus pasal pertama ayat 24. Markus 1 ayat 24. Saudara lihat reaksi atau apa yang terjadi dalam ayat ini. Markus pasal 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Yang ngomong ini orang yang kerasukan setan. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara lihat, setan tahu siapa Yesus. Setan tahu Yesus itu kudus, orang yang kudus dari Allah. Artinya bahwa setan percaya bahwa Yesus adalah orang yang dari surga, orang yang memiliki kuasa ilahi. Setan tahu perkara-perkara ilahi. Setan tahu Yesus adalah orang yang diurapi oleh Bapa. Tapi setan tidak akan pernah melakukan apa yang dituntut oleh Yesus. Tidak akan pernah. Dia percaya Yesus anak Allah. Bahkan Alkitab katakan setan gemetar ketika Yesus melakukan mujizat. Ketika Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, orang itu trembling, gemetar. Setan itu gemetar dengan kuasa yang ada dalam diri Yesus. Jadi ayat ini dapat membuktikan bahwa setan juga percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi percaya yang dimiliki setan tidak disertai dengan perbuatan yang diinginkan oleh Bapa. Tidak. Maka dari itu Yakobus tegas, dia katakan kepada orang-orang Ibrani ketika itu. Dia katakan dalam ayatnya yang ke-19, engkau percaya bahwa ada Tuhan, itu baik. Tetapi setan juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Jadi Yakobus mau ngomong, kalau kamu percaya kepada Allah dan tidak disertai, percayamu tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, sama saja imanmu sama dengan iman yang dimiliki oleh setan. Nah Bapak Ibu, ini cukup jadi perhatian dalam kehidupan kita. Iman yang kita miliki harus disertai dengan perbuatan. Bahkan ada banyak ayat lain. Misalnya dalam Markus pasal 5 ayat 7, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 dan 17, bagaimana orang-orang yang kerasukan setan melihat kuasa-kuasa ilahi bekerja kepada hamba-hamba Allah, mereka gemetar. Tapi bukannya mereka mau bertobat dan ikut Tuhan, tapi malah mereka lari menjauhi Tuhan. Mereka tahu Allah itu berkuasa, mereka tahu Yesus itu adalah Mesias, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu, saya lanjut ya. Hai manusia bebal, ayat 20. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
Yakobus mau katakan, sudahlah, ayo bertobatlah sekarang. Jangan kita mau dibodohi lagi dengan sikap kita yang masa bodoh tentang iman tanpa perbuatan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Kira-kira begitu yang mau disampaikan Yakobus. Nah, saya mau lanjut lagi karena ada beberapa ayat yang ingin saya bedah atau sampaikan di sini. Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Bapak Ibu, ada hal yang menarik kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ke-20. Ayat 20 dikatakan begini, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus mau ngomong begini, orang Yahudi itu mereka memiliki pemahaman yang cukup militan dalam ketika mereka percaya kepada Allah. Dan sehingga mereka berkata bahwa cukup kami punya iman. Cukup kami beriman kepada Allah, kepada Abraham nenek moyang kami, itu sudah cukup. Tapi Yakobus mau menekankan, itu satu hal yang bodoh. Kalau kita hanya percaya dengan akal, dengan pikiran, tapi tidak mencontohi tindakan perbuatan bapa leluhur kita yang sudah memberikan contoh dan teladan yang hebat. Coba lihat bapa leluhur kita. Ketika dia percaya kepada Allah yang benar, dia tidak tinggal di Ur Kasdim, tapi dia melangkah keluar. Yang ditekankan di sini adalah tindakan action dari iman itu. Dan Yakobus menguncinya, mengakhirinya dengan ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu, saya mau bawa saudara persoalkan, kita sama-sama persoalkan hari ini. Ayat 22. Kata sempurna terkait dengan iman di situ. Kata sempurna di situ terkait dengan iman artinya pertama, iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Jika iman tanpa disertai dengan perbuatan dan tindakan untuk melakukan kehendak Bapa, maka iman kita belum bisa dikatakan iman yang sempurna. Sebab iman yang sempurna adalah iman yang melakukan kehendak Allah. Iman yang mencontohi, jika saya tarik dalam kehidupan kita hari ini, iman yang mencontohi pola hidup Kristus akan membawa iman kita kepada iman yang sempurna. Nah, kata sempurna di sini memiliki pemakna begini Bapak Ibu, menjadi matang. Jadi kata sempurna di sini iman yang disertai dengan tindakan yang melakukan kehendak Bapa. Hari demi hari iman itu akan matang. Punya makna lain, iman itu akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah. Yaitu apa? Keselamatan jiwa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kesempurnaan terkait dengan iman, itu harus dicapai oleh setiap kita. Dan iman yang sempurna haruslah diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan. Tindakan seperti apa? Tindakan yang sudah dicontohkan atau ditinggalkan oleh karakter atau perbuatan Yesus selama dia hidup. Itulah patokan iman kita. Itulah tujuan iman kita, agar iman kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu saya menyadari bahwa ini tidak mudah. Tidak mudah untuk mengaplikasikan iman yang disertai dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Itu tidak mudah, karena itu butuh proses dan waktu dalam hidup kita. Hari ini ketika saudara mendengar saya sampaikan firman, mungkin semangat kita menggebu-gebu. Puji Tuhan, setelah ini saya akan lakukan Om. Setelah keluar ibadah ini saya akan berjuang Om, akan lakukan. Itu komitmen yang bagus. Itu satu komit yang luar biasa. Tapi ingat, komitmen kita akan diperhadapkan dengan tantangan dan ujian. Iblis juga nggak mau berhenti. Dia akan terus berupaya untuk menghadang iman kita untuk tidak mencapai iman yang sempurna. Bahkan saya bisa katakan begini, terkadang iblis
Iblis berusaha untuk kita puas sampai di iman yang hanya menghasilkan mujizat. Kalau bisa iblis tahan kita untuk sampai cukup sampai di situ. Cukuplah. Padahal yang diinginkan Tuhan adalah iman yang sanggup menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan ini prosesnya nggak main-main. Tidak hanya kita hafal Alkitab, tidak hanya kita memiliki pengalaman dalam pelayanan, tapi bagaimana iman kita ini disertai dengan tindakan-tindakan seperti yang sudah ditinggalkan atau yang diberikan contoh oleh Tuhan kita Yesus Kristus selama dia hidup di dunia ini. Dan itu yang perlu kita lakukan. Karena jelas kitab Ibrani pasal 2 tadi, pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, karena Kristuslah yang sanggup memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Saya kembalikan persoalan ini untuk kita renungkan di hari-hari ini. Sampai di mana pertama iman kita? Apakah iman kita hanya sebatas iman percaya? Bagus, tapi tingkatkan terus. Kembangkan iman kita. Tambahkan kualitas iman kita. Bagaimana menambahkan iman kualitas kita? Apakah hanya dengan membaca Alkitab iman kita bertambah? Ya, tapi iman akan semakin dahsyat ketika tantangan itu muncul dalam hidup kita. Iman itu akan digesek, iman itu akan diproses di setiap permasalahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Nah, ketika kita sadar bahwa iman kita sudah ada di level yang lebih dari iman percaya yang awal tadi, kita sudah mengalami mujizat Tuhan, kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami keberkatan dari Tuhan. Jangan berhenti iman kita di situ, terus tambahkan iman saudara. Berjuang untuk sampai iman itu kepada titik kesempurnaan atau iman yang menyelamatkan. Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama, iman kita harus berpatokan kepada Kristus. Karena Kristuslah yang mampu menyelamatkan kita. Kristuslah yang sanggup membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang diinginkan oleh Bapa di surga. Bapak Ibu, sebentar kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Persoalkan kualitas iman kita. Persoalkan sudah di mana iman kita. Om, sekarang saya sedang ada di iman dengan disertai dengan perbuatan. Ini hebat. Dan terus. Dan jangan berpuas sampai hari ini. Teruslah di dalam Tuhan. Karena iman ini akan terus berproses. Hidup kita akan terus berproses sampai Tuhan datang. Apapun prosesnya, nikmati proses itu. Bersyukurlah dengan proses yang Tuhan izinkan. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena mungkin besar kemungkinan Tuhan mau menemukan iman yang sempurna dalam hidup kita. Iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan tindakan. Jangan saudara berkata, Om saya cukup, Om saya mengenal Yesus sudah cukup. Jangan. Teruslah bertumbuh dalam kebenaran yang benar. Bertumbuh dalam kebenaran yang murni. Sampai benar-benar iman kita didapati sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, oh ternyata Tuhan masih temukan iman-iman yang murni di dunia ini. Siapa mereka? Kita-kita yang ada di tempat ini. Kita-kita yang hari ini ada di sini. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan masih beri kesempatan dalam hidup kita untuk iman kita itu diproses oleh Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih diperhadapkan dengan banyak tantangan, ujian, masalah, pergumulan, bersyukurlah dengan itu. Artinya bahwa Tuhan masih memperhatikan kita. Tuhan masih peduli dengan hidup kita. Dia masih mau menemukan iman yang ada dalam hidup kita adalah iman yang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Karena pertanyaan yang tadi cukup memberikan warning dalam kehidupan saya bahwa apakah ketika anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Sama halnya ketika kita lama berpisah dengan anak kita misalnya, karena dia sekolah studi di luar atau dia bekerja di luar negeri, kita tentu ingin mendapatkan anak kita ketika kita jumpa dia. Kita ingin dapatkan anak kita sehat-sehat saja, baik-baik saja,
ada dalam keadaan yang tidak kurang apapun. Dalam segala sesuatu anak kita baik-baik. Demikian dengan Bapa di surga. Dia rindukan ketika dia datang kali yang kedua, dia temukan kita anak-anaknya. Dia dapati, wah, imannya luar biasa, setianya luar biasa, kekuatannya luar biasa, sehat jasmani dan rohani. Saya rasa bahwa itu juga yang ingin ditemukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berlomba-lomba hari ini. Kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama bawa hidup kita untuk mencapai iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudara rindu mencapai iman yang sempurna? Saudara rindu mencapai itu? Kita beri sorak-sorai dan mari kita sama-sama berjuang di dalam Tuhan. Kita sama-sama berjuang di tempat ini. Kita kelompok kecil GPDI Hosana Ruteng. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita berjuang mencapai iman yang menyelamatkan, iman yang sempurna, iman yang membawa hidup kita sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.